Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirli Amani Soliha. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem ekonomi komando atau etatisme. Nah, di bidang perekonomian, penerapan sistem ekonomi itu sangat penting bagi suatu negara untuk menjalankan dan mengembangkan perekonomiannya dengan baik. Nah, setiap negara memiliki penerapan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut itu dikarenakan oleh beberapa faktor seperti budaya, demografis, dan sistem yang berbeda di dalam negara tersebut. Kemudian salah satu ekonomi yang dimana pemerintah memegang kekuasaan terbesar dinamakan sistem ekonomi komando atau etatisme. Nah, sistem ekonomi komando itu telah digunakan oleh beberapa negara dalam menjalankan perekonomiannya. Lalu apa sih sistem ekonomi komando atau etatisme itu, dan bagaimana penerapannya di dalam suatu negara yang menggunakannya? Di sini pengertian sistem ekonomi komando sendiri itu ialah sistem ekonomi pada sektor perekonomiannya di mana pemerintah memegang kuasa penuh di dalam pelaksanaannya. Nah, di dalam penerapannya, pihak pemerintah akan mengelola seluruh aktivitas ekonomi seperti pada kegiatan produksi hingga hasil produksinya. Jadi bisa dikatakan dengan sistem ini seluruh sumber daya ekonomi milik negara itu dikuasai oleh pemerintah, sehingga masyarakat hampir tak memperoleh hak kepemilikan. Sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan ekonomi liberal atau komando atau campuran. Kelebihan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, menciptakan dan meningkatkan persaingan untuk lebih maju. Yang kedua, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki sumber produksi seperti barang atau jasa. Yang ketiga, menciptakan produksi berkualitas tinggi untuk dijual di pasar. Kelemahan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, akan terjadi monopoli di mana-mana dalam masyarakat. Kedua, meratakan pendapatan tidak mudah karena persaingan pasar bebas. Yang ketiga, masyarakat yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan harga-harga barang dan jasa di pasar. Kedua, pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan masyarakat ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Yang ketiga, kondisi ekonomi negara cenderung lebih stabil. Kelemahan sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah tidak mengakui adanya hak individu. Yang kedua, pemerintah cenderung memonopolikan semua hal yang berhubungan dengan perekonomian sehingga dapat merugikan warga negara. Yang ketiga, negara yang menganut sistem ekonomi komando umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, perkembangan ekonomi relatif stabil karena peran pemerintah, swasta, dan masyarakat sama besarnya. Kedua, adanya dorongan dan inovasi untuk menciptakan kegiatan usaha. Ketiga, mediasi pemerintah bisa mengatasi sindikasi atau gabungan para pengusaha, pihak swasta, juga masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan swasta. Yang kedua, kurang maksimal keuntungan yang didapatkan pihak swasta. Yang ketiga, tidak jelas batasan pengangguran pemerintah dalam perekonomian. Adapun negara yang konsisten menganut sistem ekonomi komando diantaranya yaitu Korea Utara, Kuba, Cina, dan Vietnam.